Langsung dia bilang istrinya, ih abang gagah betul hari ini. Langsung suaminya berkata, berarti saya jelek kemarin. Lalu tampillah istrinya. Suaminya tadi dia dengar kabar dimarah-marahi sama wali kota karena salah melaksanakan tugas. Lalu istrinya tampil berkata, sabar bang, memang beginilah jadi bawahan. Kadang kala kita baik, kadang kala kita salah. Apa boleh buat? Masa abang yang mau marah wali kota? Ya wajarlah abang dimarahi sama wali kota. Lalu ibu sekati dia buka sepatunya sambil ibu dekap lagi lalu menyanyi, bila kamu di sisiku hati rasa syahdu. Langsung suaminya berkata, bulan depan ku belikan kau cincin. Masuk lagi kamar suami, kamarnya berantakan, mau marah, datang lagi istrinya. Dia sambut suaminya sambil dia peluk dari belakang sambil menyanyi, insaflah wahai manusia bila dirimu bernoda. Wah tenang itu suami. Yang malah sebaliknya di kantor wali kota sudah dimarah-marahi sama wali kota. 2 bulan yang akan datang dia pensiun, kan makin stres. Lalu sakit-sakitlah suaminya, dia pangkulah suaminya sambil menyanyi, bila Israel datang Hei bu, woi, tahu salah satu amalannya Siti Khadijah, suaminya pergi, pulang, Khadijah sudah siap di rumahnya baskom. Apa isinya baskom? Air hangat, beleng-beleng. Didapat sama polisi. Ini judi, dikejar sama polisi. Judi, jangan lari. Lari dia. Jangan lari, lari. Polisi kejar. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Besar perutnya. Ada juga saya lihat polisi besar perutnya, tidak nyambung. Pasti ini polisi malas. Atau mana push up-nya? Kalau kepala dinas PU besar perutnya ya wajar, banyak proyeknya. Ini gaspol atau rem-rem? Gaspol. Oke, jangan memang kau marah, jangan main marah. Dia bilang polisi jangan lari. Wah makin kencang larinya. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Dok! Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa polisi lumpuhkan. Tembak kakinya. Dok! Kena kakinya, tembak kakinya, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, bos bagaimana caranya? Kakinya ku tembak, nah kepalanya dikena. Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok begini. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia orang baik. Hei anak muda, hei, kalau hilang motormu siapa kau cari? Maka masjid yang banyak saldonya, karena ada itu masjid hobi, saldo kas 120 juta, karpetnya jelek, toiletnya banyak bau, sound systemnya storing, baru kita takbir Allah. Ada juga masjid begitu, saldo kasnya 120 juta, toiletnya tidak ada airnya. Memang betul Al-Quran menjelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Apabila penduduk suatu negeri, penduduk Tanjung Balai beriman dan bertakwa kepada Allah, dia santuni anak yatim, dia sekolahkan anak yatim, dia hormati anak yatim, dia muliakan anak yatim, maka Allah turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Beda rasanya uang ustadz dengan kepala dinas PU. Sudah. Nah, dusta saja sama istri tidak senang. Ibu-ibu, ini buka-buka pembohong sama istri.
tambah kotor. Dan ingat, sebelum ingat itu daun, sebelum kau pakai itu daun, periksa dulu, siapa tahu ada ulat. Hancur kau beleng-beleng. Ayo, Bapak Ibu pengurus masjid, takmir masjid, masjid sudah habis tidak mau dibangun, sound sistemnya baik, karpetnya baik, sudah ber-AC, tidak ada lagi pembangunan, tapi ada saldo kas 100 juta sampai 150 juta, maka Bapak wajib cari anak fakir miskin yang ada di sampingnya, anak yatim piatu yang ada di sampingnya, biayai ongkosi sekolahnya, maka itu jalan yang tepat. Tapi sebelum Bapak jawab, ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Ustadz Dasat? Gak tahu, Ustaz. Ah, lain kali jadi pemuda Islam, jadi orang Islam, jawab saja mau salah atau tidak urusan belakang. Jangan langsung bilang tidak tahu, itu namanya tidak kreatif. Coba kau jawab, siapa namanya neneknya Ustadz Dasat? Bilang saja Abdul Latif, belum tentu mereka juga tahu. Ah, surah apa? Surah Al-Ma'un. Al-Ma'un, apa artinya itu Al-Ma'un? Orang-orang yang berdusta. Pendusta agama. Ah, maka Bapak dapat hadiah dari Dasat Latif. 50.000. Yang ketawa orang serius ini, bos. Gaspol toh? Wakhalaidan. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam karena politik, tapi Islamlah secara benar. Hati-hati masyarakat kita. Banyak masyarakat kita ditipu oleh penampilan pencitraan. Ketika mau pilkada, solehnya itu politisi luar biasa, pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, Allahu Akbar, tapi tidak pernah didapat di masjid. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Pergi panti asuhan. Kenapa ke panti asuhan? Itu yang dicintai Allah. Ada orang dia bilang lebih ke panti pijat. Kenapa panti pijat? Panti asuhan. Dia bilang sama saja Ustadz, sama-sama panti. Memang sama panti, tapi beda cita rasanya dong. Kalau panti pijat, lengko pijat, mengeras. Gaspol. Gaspol. Polisi Indonesia, polisi Indonesia. Saya kasih tahu kok. Kenapa ini acara bisa jadi? Kenapa? Karena polisi kasih kita izin. Kalau tidak ada izin dari polisi, tidak jalan tablik akbar, bos. Makanya doakan polisi supaya menjadi polisi yang dicintai rakyat Indonesia. Bu, bagaimana suamimu tidak selalu ke panti pijat? Nah, kau tidak pernah pijat suamimu? Pergi Jakarta naik pesawat bisnis kelas, sampai di rumah kelayanan kelas ekonomi. Bagaimana suami? Capek pergi kerja, seharian dicarikan duit, pulang suaminya dia sambut dengan senyum, sudah rapi dengan pakaiannya, lipstiknya sudah baik, bedaknya, baunya sudah harum, bajunya matching, lalu datang suaminya dia sambut, Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Lalu suaminya berkata, Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Kenapa ini acara bisa jadi? Kalian yang sudah punya KTP, jangan lagi kau terhasut kalimat yang mengatakan tidak usah kau urus politik. Dek, kamu bilang begini, sudahlah kau sekolah aja yang baik. Kau pergi sekolah dari jam 7, pulang setengah 4. Tiap hari kau ranking 1 selesai kuliah. Tepat sekali wali kota mendeklarasikan pemerintah peduli anak yatim.
Saya tanya Pak Wali, bagaimana idenya ini? Dia bilang, kan gampang. Kalau kita orang Islam, kalau Allah sudah sayang sama kita, kecil memakmurkan rakyat.